all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Meskipun Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa kepada Zhang Lexuan, dia berbagi deteksi spiritual dengannya, dan meskipun yang lain tidak benar-benar mengerti apa yang Huo Yuhao lakukan, Zhang Lexuan dapat merasakannya. Ada lebih dari 100 babun berdarah, yang masing-masing berjarak sekitar 50 meter. Bersama-sama, mereka membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 500 meter. Jaraknya tidak seimbang atau bahkan sempurna, tapi itu cukup bagus. Babon ini sekarang mayat beku, dan bau darah segar jauh lebih lemah dari sebelumnya. Selanjutnya, mereka melayani tujuan lain. Huo Yuhao memberitahu Zhang Lexuan sebelum dia duduk untuk berkultivasi bahwa mereka dapat beristirahat di sini dengan tenang malam ini. Mengaum. Raungan memekakkan telinga dan marah bisa terdengar di kejauhan. Itu terdengar seperti gemuruh guntur saat bergema dengan kuat. Semua orang mengitari Wang Qiwer dan beristirahat pada saat ini, dan mereka semua dalam kondisi setengah meditatif, yang bisa mereka dapatkan kapan saja. Selain Huo Yuhao, yang belum memulihkan semua kekuatan jiwanya, semua orang telah mengisi kembali sebagian besar kekuatan jiwanya dari pertempuran dengan babun berdarah. Zhang Lexuan melompat berdiri dan menatap ke arah deru yang memekakkan telinga itu. Dia bisa tahu dari bagaimana suara itu berubah bahwa makhluk jiwa ini mungkin menyerang tepat ke arah mereka. Malam ini ternyata sangat sibuk. Huo Yuhao membuka matanya. Dia tidak berdiri, matanya berubah warna keemasan cerah. Dia mengaktifkan deteksi spiritual sekali lagi, tapi dia hanya berbagi dengan Zhang Lexuan untuk menyelamatkan kekuatan jiwa sebelum dia fokus ke arah tertentu. Sebuah bayangan ungu dengan cepat muncul dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Itu adalah singa yang memiliki bulu ungu di seluruh tubuhnya. Itu sedikit mungil dibandingkan dengan binatang berjenis singa yang khas, dan panjangnya hanya sekitar 1,5 meter, sementara bahunya hanya sekitar 60 hingga 70 cm di atas tanah. Namun, surainya yang ungu cantik, dan bulunya juga berwarna ungu mengkilap. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu pudar, dan ekornya yang besar berayun ke kiri dan ke kanan saat hidungnya bergetar dengan halus, jelas mencoba untuk membedakan aroma. Singa ungu ini berhenti sejenak untuk menilai berbagai hal, lalu mulai bergerak sekali lagi. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat melesat maju dalam sekejap. Itu mencakup 2 km dalam waktu yang dibutuhkan untuk 1 atau 2 napas, dan itu sudah sangat dekat dengan mayat babon bahwa Huo Yuhao telah meletakkan di sekitar mereka. Singa ungu ini rupanya tertarik oleh bau darah yang datang dari babon berdarah. Ekspresi Zhang Lexuan sedikit berubah. Itu singa Purple Shadow. Awas, semuanya, ini terlalu cepat. Kami mungkin harus mengandalkan Anda sekarang, Ruo. Bersiaplah untuk pertempuran, Yuhao. Anda harus menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual Anda untuk menghambat kecepatannya. Singa Purple Shadow ini memiliki setidaknya 10.000 tahun budidaya. Petik 2. Mereka baru saja membunuh sekelompok babun berdarah 10.000 tahun, tetapi Zhang Lexuan tidak segugup menghadapi babun berdarah seperti dia sekarang melawan singa Purple Shadow. Kultivasi memainkan peran penting dalam membedakan kekuatan binatang buas, dan karena itu ada pemisahan antara 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000 tahun. Namun, hanya perbedaan dalam kultivasi tidak mewakili superioritas dan kekuatan absolut. Mengapa 10 binatang buas besar begitu tangguh? Bukan hanya karena tingkat budidaya mereka sangat tinggi, tetapi juga karena mereka termasuk spesies yang sangat kuat. Itu juga karena mereka mengandung begitu banyak kekuatan dalam garis keturunan mereka sehingga mereka bisa hidup untuk waktu yang lama. Bungkus babun berdarah tidak lemah,
Tetapi bahkan Raja Babon tidak seram seperti singa Purple Shadow ini. The Purple Shadow Lion adalah salah satu spesies yang paling menakutkan di antara binatang berjenis kecepatan. Mereka luar biasa cepat, dan mereka memiliki preferensi yang kuat untuk memakan hati mayat segar. Singa itu sendiri memiliki racun yang kuat, dan memiliki beberapa keterampilan bawaan. Jika Simple Shadow Lion yang berumur 10.000 tahun berhadapan dengan kelompok babon berdarah, pada akhirnya mungkin akan dikalahkan, tetapi ia pasti akan dapat melarikan diri dengan nyawanya. Itu juga akan mengambil nyawa setidaknya sepertiga dari paket. Jika itu berperang atau cukup bertekad untuk bertarung sampai akhir, paket babon berdarah akan sepenuhnya dikalahkan. Mata Li Yongyue berbinar ketika dia mendengar Zhang Lexuan menyebutkan Purple Shadow Lion. Seekor Purple Shadow Lion yang berumur 10.000 tahun dapat dianggap sebagai keuntungan berkualitas terbaik baginya jika ia dapat menyerapnya. Dia tahu Raja Babon berdarah 50.000 tahun terlalu kuat, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerapnya, tetapi dia yakin bisa menyerap singa Purple Shadow ini. Itu lebih rendah dalam kultivasi dibandingkan dengan Raja Babon, tetapi kecepatan dan pelanggaran-pelanggaran adalah sesuatu yang dia butuhkan. Satu-satunya masalah adalah bahwa Purple Shadow Lion pasti akan mencabik-cabiknya jika dia bertarung satu lawan satu. Singa berhenti sekitar 500 meter dari kelompok itu. Ada mayat 10.000 tahun berdarah babon diletakkan tepat di depannya. Singa itu mengangkat kaki depannya dan segera membelah dada babon. Indera penciumannya sangat sensitif, dan jelas bisa dikatakan bahwa babon berdarah ini baru saja mati belum lama ini, dan hatinya masih segar. Namun, tepat pada saat ini, aura mengerikan meledak dari mayat babon. Boom, boom, boom. Ledakan yang menakutkan meledak, dan suara dentuman yang kuat melaju setidaknya 10 km jauhnya. Sebuah kawah dalam yang 5 meter dan diameter lebih dari 30 meter muncul di tengah serangkaian ledakan di mana singa Purple Shadow dan mayat babon telah ditemukan. Singa itu memang cepat, dan berbalik untuk berlari ketika menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, tidak peduli seberapa cepat itu tidak bisa lebih cepat dari ledakan sesaat. Bingkainya baru saja melesat keluar ketika tersapu oleh ledakan mengerikan, dan melesat di udara saat meratakan pohon dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mendarat di tanah dengan tabrakan. The Purple Shadow Lion adalah makhluk jiwa tipe kecepatan. Jadi kemampuan pertahanannya tidak terlalu bagus, pasti jauh lebih rendah daripada Bloody Babon. Ledakan ini telah membakar dan mencabik-cabik dagingnya sampai ke titik di mana seluruh tubuhnya hancur dan dimutilasi. Semua orang maju untuk memeriksanya, tetapi Simple Shadow Lion yang menakutkan 10.000 tahun ini sudah mati. Ini berarti dia dibunuh oleh babon berdarah itu, dan tidak ada yang bisa menyerap cincin jiwa yang dihasilkannya. Wajah Li Yongyue penuh penyesalan dan sedikit sedih, dan mata semua orang beralih ke Huo Yuhao, yang masih belum bergerak dari posisi aslinya. Mereka menatap kawah besar di tanah, dan kemudian pada hasil Purple Shadow Lion. Semua orang menarik napas dingin pada saat bersamaan. Keterampilan jiwa seperti apa ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Mata semua orang berbeda ketika mereka kembali di sampingnya. Mata Li Yongyue dan Mo Xuan bahkan membawa semburat kekaguman dan hormat. Li Yongyue telah melewatkan kesempatan untuk menyerap binatang buas yang cocok untuknya, tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang. Han Ruoruo relatif lebih akrab dengan Huo Yuhao karena hubungannya dengan Wang Yan, dan dia segera bertanya, metode apa yang Anda gunakan, Yuhao? Bagaimana Anda memicu ledakan dahsyat dari beberapa ratus meter jauhnya? Itu adalah alat jiwa, bukan? Petik 2. Bom jiwa kuat tertentu bisa mencapai itu. Han Ruoruo juga telah mendengar dari Wang Yan bahwa Huo Yuhao bukan hanya master jiwa, dia juga seorang insinyur jiwa. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu bukan alat jiwa. Itu adalah keterampilan jiwaku, yang disebut Ice Explosion. Keterampilan jiwa ini cukup unik, dan hanya bisa digunakan ketika aku bersentuhan dengan target. Aku bisa menggabungkan kekuatan jiwaku dengan es setelah aku membekukan target. Biasanya, cukup sulit untuk membekukan lawan saya, karena itu membutuhkan proses yang panjang, kecuali lawan saya lebih rendah dalam kultivasi daripada saya.
Namun, ini berbeda untuk mayat. Kekuatan jiwa si babon berdarah belum menghilang setelah baru saja mati, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk menggunakan ledakan es untuk menyegel kekuatan jiwa mereka di dalam, setara dengan aku membuat bom. Saya menggunakan hampir semua kekuatan jiwaku sekarang untuk mengubah semua mayat ini menjadi bom serupa. Petik 2. Zhang Lexuan memiliki ekspresi wahyu saat dia berkata, "Tidak heran kau mengatakan padaku bahwa kita bisa beristirahat di sini dengan tenang malam ini. Kekuatan ledakan esmu pasti terkait dengan kekuatan tubuh beku, ya." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Singapura Plesado itu tidak beruntung karena sampai pada babon berdarah 10.000 tahun. Saya rasa mayat babon 1000 tahun tidak akan bisa membunuhnya. Tapi sangat disayangkan, karena Purplesado Lion itu cukup cocok untuk senior Li." Petik 2. Li Yongyue buru-buru berkata, "Tidak apa-apa. Great Star Doe Forest hanya memiliki jiwa buas di dalam dan tidak ada yang lain, dan kita bisa perlahan mencari lebih banyak." Petik 2. Setelah interaksi sehari, Huo Yuhao, Wang Donger, dan Wang Qiwer memberi kesan kuat dan abadi pada dirinya dan musuhan. Tidak perlu untuk membahas Wang Qiwer, gaya bertarungnya yang keras dan brutal membuat mereka berdua ketakutan. Gadis itu cantik, tetapi mereka hanya ingin memandangnya dengan kagum dari kejauhan. Dia terlalu kuat. Tampilan Huo Yuhao akan kemampuannya yang menakjubkan membuat mereka berdua kagum. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang tangguh, dan kemampuannya untuk mengontrol deteksi spiritualnya benar-benar memperluas cakrawala mereka. Dia bahkan telah mengambil alih posisi Han Ruoruo sebagai kontrol utama, jadi tidak perlu dikatakan betapa menguntungkan dan superiornya jiwa bela dirinya. Li Yongyue secara alami ingin memiliki hubungan yang baik dengan seorang junior seperti Huo Yuhao. Tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao adalah salah satu siswa inti dari generasi berikutnya di halaman dalam. Dan dia memiliki 2 jiwa bela diri, juga. Han Ruoruo berseru, "Ledakan esmu luar biasa ganas. Saya tidak akan pernah mendekati Anda jika kita pernah melakukan latihan pertempuran lain. Saya membayangkan itu tidak sulit bagi Anda untuk membekukan seseorang dengan kekuatan Ice Ultimate Anda." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan tidak menjelaskan lebih jauh. Ice Explosion tidak sekuat itu jika dipicu tanpa hal lain. Itu paling kuat ketika dia menyentuh lawannya dengan tangan kirinya, yang berisi keterampilan, dan ketika dia memasukkan Ice Explosion ke tubuh lawannya saat dia membeku. Melakukannya sebenarnya relatif sulit. Namun, sejak Huo Yuhao mewarisi 3 keterampilan utama Ice Empress, memasangkan gletser tanpa salju dan ledakan es telah naik ke tingkat yang berbeda secara drastis, tetapi dia tidak dapat menggunakan kombinasi ini dengan mudah. Zhang Lexuan bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah, karena kita memiliki ledakan es Huo Yuhao untuk melindungi kita, kita semua harus mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Wang Qiwer mungkin perlu sampai fajar untuk menyerap cincin jiwanya, dan kita akan melanjutkan perjalanan setelah dia selesai. Kami cukup beruntung, karena kami telah menemukan 2 cincin jiwa untuk diserap dalam waktu yang singkat. Saya berharap kita akan memiliki nasib baik yang serupa di masa mendatang." Petik 2. Malam itu memang berlalu dengan damai dengan Ice Explosion untuk melindungi semua orang. Beberapa binatang buas memang berusaha mendekat dari waktu ke waktu, tetapi mereka bahkan tidak perlu memicu ledakan es, karena binatang buas berlari menjauh setelah melihat mayat babon berdarah. Bagaimanapun, tidak semua binatang buas sekuat Singapura Plesado. Ini adalah daerah pusat wilayah Bibrida, dan ada 10.000 tahun jiwa buas di sekitar, tetapi mereka pada akhirnya bukan tubuh utama. Sebagian besar binatang buas di sekitar hanya 1000 tahun binatang buas. Tanda pisah. Fajar. Huo Yuhao membuka matanya, dan dia segera merasakan kelembapan di tubuhnya. Itu adalah embun pagi hutan, dan udara yang lem capter dan menyegarkan dipenuhi dengan nutrisi dan energi kehidupan. Wang Donger di seberangnya secara alami membuka matanya pada saat bersamaan, dan mereka saling tersenyum. Kultivasi mereka sebelum ini telah menghasilkan hasil yang mengesankan, dan Huo Yuhao hampir sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya. Wang Donger mengamati sekelilingnya. Wang Qiwer masih menyerap cincin jiwanya,
sementara yang lain masih berkultivasi, dan belum ada yang terbangun. Dia berdiri dengan tenang dan duduk di samping Huo Yuhao. Dia menggunakan mulutnya untuk memberi isyarat pada Wang Qiwer dan berbisik, apakah Anda benar-benar percaya bahwa ia dapat menemukan cincin jiwa yang lebih cocok untuk Anda? Huo Yuhao mengangguk ringan dan berkata, Wang Qiwer sedikit sombong dan menyendiri, tetapi apakah Anda pikir dia terlihat seperti orang yang suka berbohong? Kesombongannya berarti dia bahkan tidak bisa diganggu dengan berbohong. Petik 2. Wang Donger mendengus dan berkata, kamu tampaknya memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Huo Yuhao tersenyum ketika dia menggenggam tangan kecilnya yang lembut dan membawanya sebelum dia membelai mereka dengan lembut. Tangannya hangat, dan Wang Donger merasa sangat nyaman saat dia menggosok tangannya, dan dia tanpa sadar menyandarkan kepalanya di bahunya. Wang Donger berbisik, kamu tidak boleh terlalu dekat dengannya. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, mengapa tidak? Kamu tidak percaya diri lagi. Petik 2. Wang Donger membentak, ini bukan tentang kepercayaan diri, Anda sangat jelek, sudah nasib baik Anda bahwa saya bersedia untuk menjaga Anda. Wang Qiwer sangat arogan, jadi bagaimana dia bisa tertarik padamu? Aku hanya takut kamu akan membuang waktumu dan membuang dirimu. Petik 2. Huo Yuhao tertawa pelan dan berkata, tidak masalah apakah dia tertarik padaku, tidak apa-apa asalkan kamu. Wang Donger membenturkan kepalanya dan menatap matanya ketika dia bertanya, kalau begitu katakan padaku, apakah dia lebih cantik, atau apakah aku lebih cantik? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Kamu yang lebih cantik, tentu saja. Semua wanita di dunia dipisahkan menjadi dua kategori di mata saya, salah satunya adalah Anda, dan kategori lainnya adalah di mana wanita lain berada. Hanya kamu yang cantik di mataku, dan tidak peduli bagaimana gadis-gadis lainnya terlihat, mereka semua akan terlihat sama bagiku. Petik 2. Wang Donger tertawa. Matanya yang besar dan cantik tampak murung saat dia menyeringai, dan dia melingkarkan dirinya di lengan Huo Yuhao. Dia tidak repot-repot menyembunyikan betapa dia menyukai semua pembicaraan manis ini. Kamu harus berarti apa yang kamu katakan. Iya. Huo Yuhao bisa merasakan kehangatan dan kelembutan di sampingnya, dan hatinya tenang dan damai secara tidak wajar. Master Jiwa memperlakukan Great Stardow Forest sebagai tempat banyak bahaya, tetapi tempat ini memiliki cita rasa surga baginya. Kabut cahaya merasuki hutan. Udara lembab, tetapi itu juga membuat energi kehidupan lebih padat. Dia memiliki gadis yang dia cintai di sisinya, dan hatinya begitu hangat, sulit untuk menggambarkan kepuasan yang dia rasakan, dan dia hanya ingin duduk di sini seperti ini selama beberapa hari tanpa harus bergerak sedikit pun. Wang Donger memberi Huo Yuhao perasaan fantastis ini bukan karena dia cantik, tetapi karena hati mereka begitu dekat. Huo Yuhao hanya secara bertahap mengembangkan perasaan romantis ini setelah nasib Laut Dewa, tetapi menemukan bahwa ia meningkat sangat cepat dalam aspek ini. Dia selalu sangat bahagia, dan dia selalu merasa sangat beruntung ketika Wang Donger bersamanya. Mungkin Wang Qiwer lebih mirip Dewi Cahaya, dan mungkin dia juga memberinya rasa keakraban yang kuat. Namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Donger sama sekali, yang menempati semua ruang di hati Huo Yuhao pada saat ini. Cahaya keemasan yang terpancar dari Wang Qiwer tidak jauh dari mereka mulai surut pada saat ini, dan satu cincin jiwa demi jiwa mulai bangkit dari tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Ketika cincin jiwanya yang keenam dan terakhir bangkit, rona keemasan di sekitarnya telah sepenuhnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu selesai. Wang Qiwer telah sepenuhnya menyerap cincin jiwa Blun Babun King berdarah 50.000 tahun. Seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 6 jam, itu adalah kecepatan yang luar biasa dan menakutkan bagi seorang kaisar jiwa, namun dia telah melakukannya dengan mudah. Wang Donger berbisik, tubuhnya sangat ganas. Dia benar-benar dapat menyerap cincin jiwa 50.000 tahun begitu cepat. Karena itu masalahnya, mengapa dia memiliki cincin jiwa 200 tahun dan 2000 tahun sebelum itu. Petik 2. Huo Yuhao berhenti untuk berpikir. Wang Donger hanya membuat komentar biasa, tetapi itu sangat masuk akal. Jiwa naga-naga emas Wang Qiwer harus menjadi alasan ketangguhan dan keganasannya,
tetapi karena itu masalahnya, mengapa dia memiliki cincin jiwa 200 tahun. Wang Donger dapat menyerap cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin kedua, dan alasan utama untuk itu adalah karena dia memiliki jiwa kembaran-kembar. Dia telah mengatakan kepada Huo Yuhao sebelumnya bahwa jiwa bela diri keduanya adalah Clear Sky Hammer, yang sangat menguatkan tubuhnya dan merupakan alasan mengapa dia bisa menyerap cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin kedua. Wang Qiwer hanya memiliki satu jiwa bela diri, tetapi jelas bahwa tubuhnya mungkin lebih keras dari miliknya dan Wang Donger juga. Apakah dia memiliki beberapa masalah tersembunyi yang tidak disuarakannya? Mereka mengamati Wang Qiwer pada saat yang sama. Wang Qiwer menyimpulkan proses penyerapan dan melihat ke arah mereka. Ketika matanya bertemu pandangan Huo Yuhao, dia menganggukkan kepalanya dengan lemah, tapi dia tidak melihat Wang Donger sama sekali. Tindakannya secara alami jatuh ke mata Wang Donger, dan ekspresi terkejut mengalir dari matanya. Dia menjentikkan kepalanya ke Huo Yuhao dan berkata, "Kenapa dia mengangguk padamu?" Huo Yuhao tidak menyembunyikan apapun dari Wang Donger, dan dia bercerita tentang ketika dia memberi Wang Qiwer sandwich daging, dan bagaimana dia marah setelah dia melemparkan roti yang dipanggang ke tanah. Satu-satunya hal yang tidak dia katakan adalah bahwa dia dan Wang Qiwer telah makan secara bergantian dari sepotong roti panggang. Terkadang, kebohongan putih bisa menghindari banyak masalah. Mata Wang Donger tampak meleleh setelah Huo Yuhao bercerita tentang kisah roti yang dipanggang dan tentang dia dan ibunya. Dia tidak peduli tentang yang lain di sekitarnya, dan meringkuk lebih dalam kepelukannya saat dia melingkarkan lengannya erat-erat di pinggangnya. "Bibi sangat baik. Aku ingin tahu apakah aku bisa sebaik dia. Namun, jika saatnya tiba ketika kita hampir mati karena kelaparan dan hanya ada satu potong roti, maka saya pasti akan memakannya." Petik 2. Huo Yuhao menatap gadis itu dalam pelukannya dengan heran. Wang Donger sudah menutup matanya sekarang. Dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, "Karena saya harap Anda akan memiliki saya di sisi Anda di saat-saat terakhir Anda. Aku tidak ingin melihatmu terluka karena kematianku, dan aku ingin mati setelahmu sehingga aku bisa melihatmu lagi." Kata-katanya yang lembut langsung memenuhi setiap sudut hati Huo Yuhao. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengekspresikan cintanya kepada orang lain seperti itu. Wang Donger membuat hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dia secara tidak sadar memeluknya lebih erat, tetapi tenggorokannya sepertinya diikat menjadi simpul, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Donger bisa merasakan kegembiraannya, dan perasaan berada di pelukannya menjadi sangat nyata dan sangat hangat. Wang Qiwer berdiri tidak jauh dari mereka saat dia menatap mereka dengan kosong. Dia merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya saat fajar menyingsing di hutan remang-remang ini. Keduanya bersandar satu sama lain, dan mereka tampaknya saling menyatu untuk menjadi satu, dan yang mengejutkannya adalah emosi yang mengalir di antara mereka. Kelompok itu bangun dari meditasi mereka satu demi satu, dan semua orang dapat melihat dua sejoli dalam pelukan. Mereka berdua memejamkan mata pada saat ini, seolah-olah mereka tertidur. Tidak ada yang mengganggu mereka. Hutan penuh energi kehidupan pada saat ini, dan mereka berdua hanya duduk di sana begitu harmonis dengan lingkungan mereka, seolah-olah semuanya hanya lukisan yang bagus. Wang Qiwer akhirnya memalingkan pandangannya dari mereka dan berjalan ke Zhang Lexuan. "Bagaimana kelihatannya, Qiwer?" Zhang Lexuan bertanya. Wang Qiwer menjawab, "Tidak apa-apa. Saya tahu di mana menemukan bis soul yang cocok untuknya. Haruskah saya memimpin jalan?" Petik 2. Zhang Lexuan bertanya, "Apakah Anda sangat akrab dengan hutan Great Stardow?" "Di mana tempat ini?" Wang Qiwer berbalik dan menatap ke kejauhan, sebelum dia berbalik ke arah matahari yang secara bertahap naik dari luar cakrawala. "Saya pernah berlatih di hutan Great Stardow selama 1 tahun penuh. Saya pernah berkunjung ke daerah pinggiran, wilayah Bibrida, dan wilayah luar wilayah inti." Petik 2. 1 tahun, terus-menerus. Zhang Lexuan bertanya lagi, terkejut. Ini adalah Great Stardow Forest, kediaman binatang buas paling terkenal di benua. Lebih dari setengah dari 10 makhluk liar besar tinggal di sini,
dan ini bukan tempat yang bisa digambarkan sebagai damai atau tenang. Penguasa jiwa yang bertualang ke Great Stardew Forest normal, karena tempat ini memiliki spesies makhluk paling berjiwa, dan yang paling kuat. Tempat ini dengan sendirinya hampir cukup untuk menghasilkan cincin jiwa yang cocok untuk setiap master jiwa. Namun, menggunakan tempat ini untuk pelatihan, dan pelatihan ini berlangsung selama 1 tahun penuh, adalah sesuatu yang hampir tak terbayangkan. Itu tidak berarti bahwa Zhang Lexuan tidak memiliki kemampuan, atau bahwa dia tidak akan memiliki masalah tinggal di daerah pinggiran dengan kultivasinya. Namun, berjumpa dengan binatang buas setiap hari secara terus-menerus tanpa kesempatan untuk beristirahat atau bersantai begitu tak tertahankan. Menghabiskan 1 atau 2 hari seperti ini masih masuk akal, tetapi bukankah pikiran seseorang akan runtuh jika ini berlanjut sepanjang tahun? Selain itu, binatang buas tingkat tinggi mungkin muncul di daerah tingkat yang lebih rendah. Segala sesuatu mungkin terjadi jika seseorang tinggal di sana selama 1 tahun penuh. Wang Qiwer adalah wanita yang sangat lembut dan cantik, namun dia bisa tinggal di tempat ini selama setahun penuh, tidak sulit membayangkan upaya yang harus dia lakukan. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, 1 tahun sendirian. Zhang Lexuan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kesuksesan Anda tidak terjadi tanpa alasan yang bagus, kalau begitu. Sepertinya Anda mungkin lebih akrab dengan hutan daripada kita semua di sini. Jiwa binatang apa yang cocok untuk Yu Hao? Petik 2. Wang Qiwer merenung sejenak sebelum berkata, ada beberapa spesies yang cocok dengan deskripsi. Setidaknya, spesies ini lebih cocok untuknya daripada babon berdarah. Namun, makhluk buas jiwa ini hampir semuanya hidup di dalam wilayah inti, dan setiap orang sangat kuat. Kami harus sangat berhati-hati. Petik 2. Zhang Lexuan merenung sejenak. Baiklah, kamu ambil poin. Meskipun Wang Qiwer baru saja bergabung dengan akademi, dia masih menjadi bagian dari halaman dalam. Dia harus melihat beberapa hal jika dia berbicara dengan sangat percaya diri. Wilayah inti jauh lebih berbahaya daripada wilayah Bibrida, dan akan ada lebih banyak tekanan di pundak semua orang. Namun, tim ini dengan kekuatan mereka pasti bisa menjelajah dalam untuk sementara waktu, dan mereka harus baik-baik saja selama mereka tidak memasuki Slaughtering Grounds. Yang benar adalah bahwa hampir tidak ada guru jiwa yang telah berjalan ke Slaughtering Grounds dan kembali hidup-hidup. Huo Yuhao dan Wang Donger akhirnya terbangun dari momen manis mereka. Mereka sedikit malu ketika melihat tatapan semua orang, tetapi ketika mereka melihat kembali ke mata masing-masing dan mereka melihat bayangan mereka sendiri, semua cinta dan kasih sayang yang tak terucapkan kembali. Zhang Lexuan mengubah formasi ketika mereka kembali di jalan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa Wang Qiwer sekarang berdiri di depan kelompok. Dia telah mengambil alih posisi Zhang Lexuan, sementara Zhang Lexuan mengambil alih posisi awal Wang Qiwer. Dalam hal jiwa bela diri, Zhang Lexuan adalah master jiwa tipe penyerangan, tapi dia paling mahir dengan serangan jarak menengah, dan pertempuran jarak dekat bukanlah keahliannya. Bahkan jiwa bela diri Huo Yuhao Ultimate tidak bisa dibandingkan dengan naga emas Wang Qiwer dalam hal pertempuran jarak dekat. Tentu saja, elemen naga emas adalah kekuatan murni, dan naga emas itu sendiri dengan demikian adalah jiwa bela diri Ultimate. Jika kultivasi Wang Qiwer adalah sama dengan kultivasi Zhang Lexuan, dia tidak diragukan lagi akan menjadi orang yang paling cocok untuk berdiri di depan. Tidak ada yang keberatan dengan pengaturan baru Zhang Lexuan, dan semua orang lebih berhati-hati dan waspada ketika mereka kembali ke jalan. Masalah dan gangguan malam sebelumnya memberi mereka pengalaman pribadi dengan bahaya dan bahaya wilayah Bibrida. Sementara apa yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah melangkah maju dan menjelajah lebih dalam ke daerah yang bahkan lebih berbahaya. Wang Qiwer berjalan di depan kelompok. Dia menurunkan kerudungnya, dan rambutnya yang seperti gelombang biru diikat menjadi kuncir kuda. Semua orang tampak terkejut ketika dia mengambil senjata dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Senjata terbaik master jiwa adalah jiwa bela dirinya sendiri. Insinyur jiwa biasanya menggunakan senjata, tetapi guru jiwa hampir tidak menggunakan senjata. Pada akhirnya, senjata bukanlah bagian dari tubuh seseorang seperti halnya jiwa bela diri,
dan akan ada reaksi negatif jika seseorang tidak memiliki kendali penuh atau koordinasi dengan jiwa bela dirinya. Senjata Wang Qiwer adalah tombak panjang. Panjangnya sekitar 3,6 meter, dan memiliki warna emas cemerlang yang identik dengan jiwanya. Namun, senjatanya tidak mengandung logam sama sekali, tampaknya terbuat dari kayu. Tombak itu memancarkan energi kehidupan yang begitu padat dan kuat sehingga perasaan itu sebanding dengan emas kehidupan Huo Yuhao. Meskipun itu tidak sekuat energi kehidupan Gold Life, itu mengandung unsur yang lebih aneh dan lebih aneh. Tombak Wang Qiwer berbeda dari tombak biasa. Itu diasah di kedua ujungnya, dan seluruh tubuhnya seperti pesawat ulang-alik yang panjang dan sempit, sementara tangan Wang Qiwer mencengkeramnya di tengah. Aura es Wang Qiwer menjadi lebih tajam ketika dia mengambil tombak. Dia berdiri di bagian paling depan kelompok dan berlari ke depan, dan sepertinya dia tidak punya niat untuk melambat.